Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada video kali ini. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memudahkan kalian atau sebagai referensi kalian dalam mengerjakan tugas besar, yaitu project untuk menghitung RAB pada pekerjaan finishing konstruksi bangunan gedung. Di sini saya telah menyediakan sebuah soal yang akan saya bahas dan bagaimana cara mengerjakannya. Di sini terdapat sebuah denah, kemudian juga diketahui dimensi-dimensi seperti jendela dan pintu. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa biaya pekerjaan untuk mengecat dinding dalam. Nah, untuk pekerjaan finishing ini ada banyak pekerjaan, tetapi saya kali ini akan fokus kepada pekerjaan dinding dalam saja sebagai contoh dalam mengerjakan pekerjaan finishing yang lain. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya melalui video tutorial yang saya berikan nantinya, pertama siswa dapat menghitung volume pekerjaan pada pengecasan dinding dalam, kemudian siswa dapat menghubungkan DHS ke AHS, kemudian yang terakhir ada siswa dapat melengkapi BOQ pekerjaan pengecatan dinding dengan benar. Selanjutnya kita akan ke soal. Nah, untuk soal ini pada denah kita akan menganggap bahwa dimensi pada denah ini adalah jarak dari as ke as ya, agar ini lebih memudahkan dalam pelihatan dimensi nantinya. Selanjutnya kita akan membuat sheet baru yaitu volume. Nah, di sini saya sudah melampirkan atau menulis apa saja yang harus saya hitung ya nantinya. Di sini ada pengecatan dinding dalam, dan untuk langkah pertama saya akan membuat tabel agar lebih mudah dilihatnya. Seperti ini. Langkah selanjutnya, langkah kedua adalah kita harus menghitung elemen horizontalnya. Di sini ada elemen 1 sampai 5 ya horizontal. Mari kita lihat pada soal kembali. Di sini ada 1 elemen horizontal, itu yang melintang, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Kita bisa hitung langsung saja. Di sini ada 198, kemudian ditambah dengan 100. Kita bisa tulis masukkan sama dengan 1,98, kemudian ditambah dengan 1 meter ya. Kita jangan lupa untuk mengubah satuannya ke dalam meter. Kemudian kita enter. Selanjutnya sama, yaitu kita tinggal memasukkan angka 3,02, 1,98, kemudian 2,98, kemudian 3,02 juga. Kemudian untuk mencari tinggi, untuk tinggi dari dinding, tinggi dari dinding itu didapat dari tinggi bangunannya, yaitu 3,5. Jadi langsung saja kita tulis 3,5 meter. Kemudian untuk mempermudah kita tinggal drag saja ke bawah ya, agar lebih mudah seperti ini. Untuk luas kalikan saja panjang dengan tingginya, yaitu sama dengan klik panjang, kemudian kalikan dengan tingginya. Oke, kemudian enter. Nah, untuk mempermudah kita tinggal drag saja ke bawah sampai batas 5 ya. Nah, ini akan otomatis rumusnya sama. Kita bisa cek satu persatu. Ini sudah sama, yaitu panjang dikalikan dengan tinggi, kemudian yang atasnya juga sama, panjang dikalikan tinggi. Kemudian kita juga harus mentotalkan, yaitu caranya sama dengan sum buka kurung, kemudian kita klik yang pertama, kemudian kita drag sampai batas kelima, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini adalah cara yang mudah ya untuk mentotalkan. Sedangkan untuk elemen vertikalnya akan sama dengan elemen horizontal. Kita tinggal perhatikan saja denahnya.
Kemudian di sini sudah terlihat ya bahwa ukurannya itu ada 1,92, kemudian 3,08, kemudian ada 1,92, 3,08 lagi, dan yang terakhir ada 5 meter. Kemudian untuk tingginya sama 3,5, dan untuk menghitung luas juga sama seperti menghitung elemen horizontal ya. Caranya cukup sama, kita tinggal ulangi saja. Kemudian untuk mengecat sebuah dinding dalam, kita juga harus memperhatikan bahwa ada faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mencari faktor pengurangan, yaitu adanya pintu, dan jendela. Karena kita di sini tidak mungkin mengecat jendela menggunakan cat dinding, jadi harus dikurangi ya, dari jendela di pintu, kemudian jendela-jendela di dinding-dinding, kemudian ada pintu depan dan pintu belakang. Jadi kita langsung saja isi faktor pengurangannya dengan ukuran yang sudah diketahui. Untuk pintu di sini adalah tingginya 270, kemudian lebarnya adalah 90 cm. Jangan lupa kita harus menulisnya ke dalam meter ya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengisi jumlah. Di sini untuk pintu terdapat 2, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Kemudian untuk pintu kamar mandi ada 1 saja. Kemudian untuk jendela kecil di sini ada 1 di kamar mandi. Kemudian untuk jendela besarnya kita hitung ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencari luas sama seperti tadi, yaitu lebar dikalikan dengan tinggi, hanya saja kita harus kalikan lagi dengan jumlah. Oke, langsung saja, sama dengan lebar dikalikan dengan tinggi, ini ada dalam buka kurung tutup kurung, kemudian dikalikan lagi dengan jumlahnya. Jika sudah, kita bisa pakai drag ke bawah biar otomatis rumusnya. Kemudian jangan lupa untuk ditotalkan, itu sama dengan sum buka kurung, klik dari yang pertama, kemudian drag sampai di paling bawah, kemudian tutup kurung, kita enter saja. Oke, jika semua data sudah didapat, yaitu elemen horizontal, vertikal, dan faktor pengurangan, kita bisa mentotalkan semuanya ya. Rumusnya adalah horizontal ditambah vertikal, kemudian dikurang faktor pengurangan. Baik, langsung saja kita tulis. Sama dengan horizontalnya kita klik nih jumlahnya, kemudian ditambah dengan jumlah vertikal, kemudian dikurangi dengan faktor pengurangannya. Kita enter. Nah, jadi 86, sekian meter persegi ya cat dinding yang kita butuhkan gitu ya. Kita tandakan merah ya. YHS ini apa? YHS adalah daftar harga satuan ya. Ini dapat dari mana? Ini kalian bisa cari di SNI terbaru ya, karena harga-harga dari material setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya pasti ada yang bertambah gitu ya harganya. Jadi kalian harus update harga-harga ini. Kemudian jangan lupa kalian juga harus mencari tahu harga upah-upah pekerja. Nah, ini juga didapatkannya di SNI gitu ya. Jika kalau pekerja ini harga-harga upah ini wajib ya di SNI, sedangkan untuk harga-harga material ini kalian fleksibel, kalian bisa cari di Lazada, di Shopee ya, Tokopedia gitu ya. Kemudian kalian tulis daftar harga satuannya di sini agar memudahkan kalian memasukkan rumus. Jika sudah, kita akan memasuki AHS. AHS adalah analisis harga satuan. Nah, di sini, jadi di sini kita akan membuat analisis harga bahan, kemudian analisis tenaga kerja. Dan untuk bahan ini, untuk mengecat dinding dalam itu, pertama diplamur, kemudian dicat dasar, kemudian dicat interior ya. Untuk tenaga kerja kita akan memakai pekerja, kemudian tukang, kemudian kepala tukang, dan mandor. Nah, untuk indeks satuannya ini juga kalian bisa cari di internet. Ini adalah sebuah ketetapan
Ini mungkin bisa berbeda satu sama lain ya, indeks-indeks ini gitu. Tapi kira-kira ya segini ya. Oke, kita lanjut. Di sini langsung tulis harganya untuk lamur. Untuk lamur kita sama dengan, kita cari di sini ya daftar harga. Lamur itu berapa? Di sini ya, lamur kilogram ini 22.000 ya. Kita klik, maka akan langsung otomatis 22.000. Kemudian untuk cat dasarnya, kita juga jangan lupa klik sama dengan, kita akan cari catnya di sini. Nih, cat dasar yaitu sekian nih, 28.000. Kita klik. Seperti itu ya. Untuk cat interior sama, kita jangan lupa untuk klik sama dengan dulu ya, biar nanti bisa otomatis. Kemudian kita lari ke DHS. Untuk cat interior nih, saya akan memakai ini, cat penutup interior setara YouTube, itu nih 65.000. Lanjut, kemudian untuk yang analisis upah tenaga kerja, ini sama ya, kita harus sama dengan NIN, kita cari di DHS. Untuk pekerja itu, kita bisa di sini, kita pakainya hari ya, kita klik OK. Kemudian ini juga tukang, kita bisa mengambil di sini ya, tukang cat, tukang pelitur. Nih, 98.000 nomor 7. Tukang cat. Kemudian kepala tukangnya di sini nomor 11 ya, seharga 130.000. Kemudian untuk mandornya kita bisa cari juga di sini, yaitu nomor 12, yaitu sekian. Setelah sudah, kita tinggal kalikan indeks satuannya dikalikan dengan daftar harganya. Jika sudah, kita bisa drag ke bawah. Kemudian kita jangan lupa untuk di zoom, klik seperti ini, enter. Kemudian ini juga yaitu indeks harga satuannya dikalikan dengan harga. Kemudian kita drag ke bawah agar memudahkan. Kemudian kita akan hitung jumlah upahnya, yaitu zoom. Kita sudah drag, kemudian OK. Kemudian untuk jumlah semua total ya, jumlah bahan dan jumlah upah kita harus jumlahkan, yaitu ini jumlah bahannya ditambahkan dengan jumlah upah. Jadi untuk analisis harga satuan dari pengecatan dinding dalam adalah 30.969. Kemudian kita akan masuk ke BOQ. Nah, untuk pekerjaan finishing tadi yang seperti saya bilang bahwa ada banyak pekerjaan, termasuk pekerjaan dinding dalam, dinding luar, plafon ya, dan lain-lainnya. Nah, kita akan mengisi yang pengecatan dinding dalam. Kita masukkan di sini adalah volume. Di tabel ini nih volume ya. Kita klik volume yang tadi telah kita hitung, yaitu sebesar 86,59. Kemudian di sini adalah harga yang kita dapat di AHS tadi, yaitu 30, sekian ya, 30.000. Setelah itu, untuk mencari harga totalnya, kita bisa kalikan volume yang telah kita hitung dikalikan dengan harga yang sudah didapatkan. Hasilnya, jadi untuk mengecat dinding dari soal ini ya, adalah sebesar 2.681.606. Oke. Nah, jadi penjelasan dari cara menghitung pekerjaan finishing adalah seperti ini ya tutorialnya. Nanti kalian bisa mengerjakan lagi untuk pengecatan dinding luarnya, kemudian pengecatan plafonnya, list pelangnya, list plafonnya, pintu jalan, nanti kalian kerjakan. Dan jika kalian ada yang bingung dan ada yang ditanyakan
terutama untuk pekerjaan volume, kalian bisa tanya kepada guru kalian di kelas. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.